Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rizal Suyaman ya, di mana channel ini mempunyai konten video pembelajaran untuk anak-anak SMK ya, anak-anak SMK. Yang di hadapan saya ini adalah mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas yang diajarkan di kelas 11 TKJ ya. Kebetulan hari ini saya akan mencoba mempresentasikan materi ya, atau secara teoritis ya, membahas tentang pengantar teknologi nirkabel. Ini pertemuan kedua ya dengan anak-anak. Jadi saya akan mencoba membahasnya. Sebelum saya membahas, saya menerima saran, kritik, dan perbaikan jikalau saya salah menjelaskan ya, karena kita di sini belajar bersama-sama ya, saling membantu. Oke, selain itu juga sebelumnya silahkan untuk anak-anak yang menyimak ini jangan lupa, murid saya ya terutama, jangan lupa mengabsen di LMS model ya, mengisi absensi di LMS model sesuai tanggal dan hari ya yang sudah disediakan absennya ya. Hari ini ya, Bapak mau memberikan materi pengantar teknologi nirkabel. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu peserta didik mampu memahami pengertian dan teori dasar jaringan wireless atau nirkabel ya. Kemudian pokok pembahasan yang akan Bapak sampaikan adalah, yang pertama adalah definisi, kemudian pengenalan teknologi nirkabel, kelebihan dan kekurangan teknologi nirkabel, kemudian tipe jaringan nirkabel, kemudian keamanan jaringan nirkabel, teknologi nirkabel, contoh teknologi nirkabel, kemudian kemajuan teknologi nirkabel. Nah itu ya pokok pembahasannya. Jadi nanti di sini saya akan membahas secara terperinci. Nah untuk selanjutnya jangan lupa Bapak ingatkan kembali untuk siswa saya ya, silahkan kalian komen hadir dengan menambahkan nama dan kelas ya, nama dan kelas, terus komen hadir ya. Oke, kita lanjut ke definisi ya. Nah apa sih jaringan nirkabel ini ya? Mungkin kalian sering yang disebutnya wifi atau wifi ya, atau hotspot, nah atau tethering. Nah jaringan nirkabel juga adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem atau antar komputer tanpa menggunakan kabel. Jadi jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik jarak dekat ataupun jarak jauh ya, karena kan kita pembahasannya tentang mata pelajaran jaringan berbasis luas ya. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal atau nirkabel, misalkan wireless LAN atau wifi ya. Nah itu definisinya ya, jadi jaringan tanpa kabel intinya itu ya. Kemudian apa itu wifi ya? Nah wifi sendiri atau wireless fidelity ya, wifi itu. Wifi singkatan dari wireless fidelity ya, adalah nama lain yang diberikan untuk produk yang mengikuti spesifikasi 802. Nah ini seri wireless ya, menggunakan protokol oscillator ya, 802.11.x atau titik sekian ya.
Nah, sebagian besar pengguna komputer lebih mengenal istilah Wi-Fi car atau adapter ya, dibanding dengan 802.11 car adapter, padahal itu adalah protokol OSI layernya ya. Nah, di sini Wi-Fi merupakan merek dagang dan lebih populer dibandingkan kata IEEE 802.11 ya. Nah, jadi kalau untuk Wi-Fi itu sebenarnya kode Wi-Fi-nya adalah namanya adalah IEEE standar protokolnya ya. Standar protokol Wi-Fi adalah IEEE 802.11. Oke, kita lanjut pengenalan teknologi nirkabel ya. Nirkabel atau wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel ya. Jadi menggunakan gelombang elektromagnetik ya atau gelombang infrared ya. Dan data dipertukarkan melalui gelombang cahaya juga, tentu seperti teknologi inframerah, remote TV atau gelombang radio ya. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem komputer yang lain ya, dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti radio, gelombang mikro maupun cahaya infrared ya. Nah, sejarah singkatnya ya, ini perkembangan perkembangan teknologi wireless ya. Ada yang IEEE membuat standar wireless ini yang diberi kode 802 ya, serinya 802.11. Nah, dia dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan transfer maksimal 2 Mbps. Ini yang tidak ada di sebelasnya tidak ada embel-embel huruf ya. Kalau yang ada mungkin peningkatan ya, istilahnya yang tidak ada itu A ya. Yang tahun 99 ini ada 802.11b, kecepatannya 11 Mbps ya dengan frekuensi 2 GHz. Nah, kelemahannya adalah terjadinya interferensi dengan peralatan yang menggunakan gelombang radio. Jadi bentrok ya, pada frekuensi tertentu si WiFi akan bentrok dengan gelombang radio ya. Nah, masih di tahun 99 bersama ini membuat seri 11A ya. Kalau yang tadi 11B, sekarang 11A, jadi penyempurnaan dari 11B ya. Yang digunakan 5 GHz, mendukung kecepatan transfer maksimal 54 Mbps ya. Nah, jarak gelombang radio relatif pendek dibandingkan 11B secara teknis ya. Jadi 11A ini adalah peningkatan dari 11B ya. Kemudian di tahun 2002, nah IEEE juga membuat spesifikasi baru yang dapat menggabungkan kelebihan 80B dan 802.11a yang diberikan kode 802.11G. Nah, ini adalah perbedaannya adalah peningkatan dari segi frekuensi dan kecepatan transfer data ya. Kalau yang ini 54, yang 11G ini kemudian compatible-nya dengan 11B sehingga dapat saling dipertukarkan ya. Ya, misal sebuah komputer yang menggunakan kartu jaringan 11G dapat memanfaatkan akses point 11B dan sebaliknya ya. Itu sejarah singkat ya. Kemudian tahun 2006 ditingkatkan lagi ya, dikenal dengan istilah MIMO atau multiple input multiple output ya. Teknologi ini adalah teknologi WiFi terbaru ya. MIMO ini peningkatan throughputnya, kelebihannya ya, keunggulan rehabilitas dan peningkatan jumlah klien terkoneksi. Daya tembus MIMO terhadap penghalang lebih baik. Selain itu, jangkauan lebih luas sehingga dapat menempatkan laptop atau klien WiFi sesuka hati ya. Kemudian akses point MIMO dapat menjangkau berbagai peralatan WiFi yang ada di setiap sudut ruangan. Secara teknis MIMO lebih unggul dibanding
11A, B atau G ya. Akses point MIMO dapat menggali gelombang radio dipancarkan oleh adapter Wi-Fi 802A. Nah, jadi MIMO ini sudah kompatibel dengan 11A, 11B, 11G ya. Sehingga dia menghasilkan kecepatan transfer data sebesar 100 lebih besar lagi ya, 108 Mbps. Apa kelebihan umum dari penggunaan nirkabel ini ya? Kelebihannya yaitu menghemat penggunaan kabel ya. Jadi yang tadinya hampir apa namanya, kalau istilah bahasa Sundanya pakejut, kalau pakai WiFi itu dia tidak ada yang istilahnya pakujut atau pakusut kabel di atas genteng atau di atas plafon ya. Nah, nah yang pakujut itu yang bisa cukup mengganggu secara estetika ya, dan juga kerumitan instalasi untuk menghubungkan lebih ya, harus naik para, harus naik genteng kalau pakai kabel. Kalau ini tidak ya, wireless. Nah, nah ini adalah contoh menghemat kabel ya, jadi tanpa kabel kan ya. Selanjutnya kelebihan, kalau tadi kelebihan umum, sekarang kelebihan rinci ya, kelebihan khusus berarti ya. Jadi kelebihan khususnya adalah sistem wireless LAN bisa menyediakan user dengan informasi akses yang real time di mana saja dalam satu organisasi ya. Mobilitas macam ini sangat mendukung produktivitas, peningkatan kualitas pelayanan apabila dibandingkan dengan jaringan kabel ya. Itu mobility, jadi bisa dipindah-pindah istilahnya ya, si akses pointnya atau si wireless LAN-nya ya. Kemudian kedua adalah instalasi speed and simplicity atau susah bahasa Inggris ya. Instalasi sistem wireless LAN bisa cepat dan sangat mudah dan bisa mengeliminasi kebutuhan penarikan kabel yang melalui atap ataupun tembok ya. Jadi sangat cepat instalasinya dan simple ya. Kemudian yang ketiga, fleksibel. Nah, ini teknologi wireless ini sangat-sangat fleksibel sekali ya. Bisa mencapai tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau atau tidak dapat dicapai dengan jaringan kabel ya. Yang keempat, reduce cost of ownership ya. Meskipun investasi awal yang dibutuhkan oleh wireless untuk membeli perangkat hardware bisa lebih tinggi daripada biaya dibutuhkan oleh perangkat wireLAN atau wireLAN hardware, namun bila diperhitungkan secara keseluruhan instalasi dan life cycle cost-nya, maka secara signifikan lebih murah ya. Dan bila digunakan dalam lingkungan kerja yang dinamis yang sangat membutuhkan seringnya pergerakan dan perubahan yang sering, maka keuntungan jangka panjangnya pada suatu wireless LAN akan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jaringan kabel ya. Kemudian yang kelima, scalability ya, atau sistem wireless LAN bisa dikonfigurasi dalam berbagai macam topologi ya. Nah, topologi ini desain jaringan ya, banyak jenisnya, yaitu bus ya, kemudian ring, token ring, hybrid, nah dan lain-lain. Mungkin nanti belajar selanjutnya di kelas 2 ya. Selanjutnya ada delay. Delay. Delay ini yang dimaksud dengan ini kekurangan ya. Kekurangannya yaitu kalau wireless itu akan ada delay di waktu cuaca tertentu ya, kalau hujan atau di waktu terhalang sesuatu atau tembok ya. Koneksi tidak stabil ya, kalau misalkan sudah lemah sinyalnya pasti akan tidak stabil koneksinya. Biaya peralatan mahal. Memang untuk wireless ini biaya peralatannya cukup mahal ya, sehingga dapat menekan biaya jaringan ya. Kemudian yang ketiga, adanya masalah propagasi radio ya, artinya akan kemungkinan terhalang oleh gelombang radio atau bentrok atau bocor ya, terpantul dan banyak sumber interferensi ya.
Keempat, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum atau pita frekuensi, tidak dapat diperlebar atau tetapi dapat dimanfaatkan dengan efisien. Jadi kalau untuk skala jarak 100 meter tidak bisa ditambah kecuali pakai repeater mungkin ya. Ada tambahan lagi alat ya. Kemudian keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Jadi kadang-kadang kan kalau wireless ini banyak yang suka yang hack ya, jadi bocor sehingga nanti akan menimbulkan bengkaknya pembayaran ke ISP ya, pembayaran sewa atau pembayaran datanya ya. Nah, itu kekurangan ya. Nah, sekarang standar. Nah, yang seperti tadi, jadi standar yang dipakai untuk wireless ini yaitu IEEE 802.11X. X di sini adalah substandar ya. Jadi tingkatan lah istilahnya. Jadi yang paling jadul itu 11 tanpa ada embel-embel di belakangnya, 11 doang ya, yang ujungnya ya. Kalau yang peningkatan selanjutnya A2 ini A2 itu peningkatan dari 11B sebenarnya ya. Harusnya B dulu. Jadi data ini salah Bapak ya. Kemudian 11A 2X adalah 5 GHz, itu adalah peningkatan atau penyempurnaan dari 11A. Nah, ada 11G ya. Kemudian ada 11N ya. Nah, standar wireless LAN standarnya adalah IEEE 802.11. IEEE 11 ini mencakup ya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini OFDM, kemudian DSS, kemudian nah ini nanti kalian cari istilah-istilah OFDM, DSSS, OFDM dan DSSS ini apa sih, singkatan apa ya, nanti kalian cari, catat di buku dan nanti kalau masuk sekolah Bapak periksa ya. Kemudian ini masih ya ada yang ini mah kriteria atau spesifikasinya ya dari standar wireless LAN tadi ya. Spesifikasi 802.11. Nah, ini dalam satuan dB atau desibel ya. Semakin besar semakin baik. Nah, spesifikasi 802. Chipsetnya harus yang banyak dipakai ya. Chipset Agere, Lucent, Intersil, Broadcom itu adalah chipset atau microcontrollernya ya. Ada software utility-nya harus selengkap mungkin. Nah, faktor penguatan ya standar 802.11b adalah 13 dB ya, atau dapat menjangkau jarak sekitar 200 meter dalam ruang terbuka. Ini dBm-nya ya, ukurannya. Kemudian komponen wireless. Nah, ada yang disebut access point, kemudian WNIC atau wireless network interface. Artinya WNIC ini adalah wireless card atau eksternal untuk PC atau untuk laptop ya. Nah, ada yang USB, ada yang PCMCII, ada PCI, ada VLX. Atau komponen wireless lainnya adalah mobile atau desktop PC ya. Anda bisa kalau istilahnya di HP itu ada istilahnya hotspot atau tethering ya. Nah, itu nih masuknya mobile ya. Ada juga yang menggunakan antena ya. Kemudian komponen wireless. Nah, ada access point. Tadi alat untuk mentransmisikan data, itu access point ya. Mengkonversikan sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang disalurkan ke perangkat WLAN ya. Dikonversi ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Contoh gambarnya ini ya. Extension point berfungsi kayak repeater. Repeater ini dia fungsinya meneruskan sinyal WiFi atau meneruskan sinyal
wireless ya, dari wireless satu ke wireless yang dari akses point yang satu ke akses point yang lain ya. Tentu saja dengan settingan yang sama atau channel yang sama ya. Biasa merek juga harus sama biasanya ya. Lanjut, nah ini adalah antara akses point dan extension point atau repeater tadi ya. Oke, ini gambaran penggunaan wireless ya. Kemudian con adalah antena ya, alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada sebuah konduktor yang menjadi gelombang elektromagnetik ya. Nah, ini boleh ya dibaca. Nah, jenis antenanya yang gimana? Yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah ya. Rata-rata yang bulat ya, atau yang seperti grid ya antenanya ya. Kemudian wireless, ini continue ya, lanjutan. Wireless LAN card dapat berupa PCMA yang tadi yang disebutkan, ada yang eksternal, ada yang USB ya. Wireless LAN card gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya yang satu ini dia wireless LAN ya. Kemudian ini seperti modem ya, yang USB card. Ini juga USB card buat di laptop sama wireless ya. Lanjut, tipe jaringan nirkabel ya, ada jaringan wireless wide area network. Maksudnya adalah memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun private ya. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah karena kan WAN ya, wide area network ya. Jadi antar daerah atau antar kota atau antar negara ya, melalui penggunaan antena ya. Atau kalau kalian mah paling tahunya tower ya. Nah, yang kedua adalah Wireless Metropolitan Area Network atau MAN ya. Kemungkinannya ini antar gedung ya kalau MAN ya, antar gedung Pemda dan gedung misalkan gedung Pemda dan gedung SMK ya, antar gedung, atau paling yang dekat lah ya. Dan ini biasanya dicapai tanpa biaya fiber optik atau biaya kabel tembaga yang terkadang sangat mahal ya. Antar gedung mah bisa wireless, bisa kabel biasa ya, nggak usah harus pakai kabel fiber optik. Kalau jangkauannya udah ke WAN atau ke internet yang lebih luas, maka harus menggunakan fiber optik ya. Wireless local area network, nah ini khusus satu ruangan atau satu lingkungan ya. Satu lingkungan, misalkan satu lingkungan sekolah ya, itu disebutnya LAN atau wireless LAN. Contohnya, nah ini dalam satu gedung atau dalam satu lab ya, itu wireless LAN. Lanjut, wireless personal area network. Kalau ini personal ini hanya memungkinkan hanya 2 klien atau 2 pos ya, atau 2 operating system ya. Ya, contohnya peer to peer atau saling berganti infrared ya. Nah, lanjut. Nah, terkait nirkabel ini maka akan ada setting keamanan jaringan ya. Nah, jaringan WLAN ini keamanannya ya menggunakan media komunikasi ini berupa gelombang elektromagnetik yang tidak dibatasi ruang, tetapi hanya dibatasi oleh daya pancar ya. Daya pancarnya tidak terlalu jauh ya. Dalam hal ini klien mempunyai kebebasan dalam menangkap isyarat data di sembarang tempat. Jadi wireless ini di mana saja ya. Kenapa suka dihack ya, keamanannya jelek ya wireless ini karena untuk kadang yang lupa menyeting WiFi atau password itu suka terbobol atau dibobol hacker ya, dibobol pengguna lain ya. Tidak seperti pada jaringan kabel yang mana hanya klien yang dihubungkan yang dapat terhubung ya. Kalau tidak dihubungkan ya tidak kalau kabel ya. Nah, kemudian metode keamanannya. Nah, ini ada yang disebut istilah WEP ya, atau Wire Equivalent Privacy ya. Metode ini dimaksudkan untuk menghentikan intersepsi isyarat gelombang elektronik oleh user yang tidak berhak. Jadi
Kalau ada user yang tidak berhak masuk ke jaringan internet itu, maka pengaturan keamanannya harus wire equivalent privacy ya. Nah, WPE didasarkan pada algoritma enkripsi RCA. Nah, ini pembahasan algoritma ada di kelas 10 ya Bapak. Kemarin buat video pembelajarannya. Kalau ingin tahu tentang algoritma boleh kalian kelas 11 flashback atau lihat ke channel Bapak atau channel Rijal Suyaman ini untuk belajar lebih dalam lagi tentang algoritma ya. Oke, lanjut kembali ke laptop ya. Istilah keamanan ini ada metode SSID atau Service Set Identifier. Metode ini dilakukan dengan cara memberi suatu SSID atau password ya yang berlaku sebagai password. Nah, ini sederhana yang memungkinkan suatu jaringan WLAN dipisah dalam beberapa network yang berbeda ya. Nah, pengenal ini diprogram dalam access point sehingga semua klien yang akan mengakses jaringan ini harus memasukkan dulu password ya, atau harus kenal dulu dengan SSID yang ada ya. Kemudian keamanan jaringan lainnya adalah filter alamat atau MAC address atau MAC MAC ID ya. MAC ini singkatan dari Media Access Control ya. Nah, digunakan untuk membatasi akses pada jaringan WLAN yang menggunakan daftar alamat MAC address atau jadi khusus IP khusus untuk yang connect ya. Kalau yang nggak ada MAC addressnya dia tidak bisa connect karena tidak dispesialkan. Kalau ini untuk pengguna spesial MAC address itu ya. Singhanya. Nah, kemudian kerja teknologi nirkabel atau wireless adalah cara kerjanya dia menggunakan elektromagnetik, airwaves atau radio infrared dan menukarnya dari satu titik ke titik lain tanpa harus tergantung pada sambungan fisik ya. Kemudian gelombang radio, cara kerjanya dengan cara gelombang radio biasanya digunakan sebagai pembawa karena dapat dengan mudah mengirimkan daya ke penerima. Kemudian ada yang wireless, cara kerjanya mentransmisikan dengan cara ditumpangkan pada gelombang pembawa sehingga diekstrak pada ujung penerima. Data ini umumnya digunakan sebagai pemodulasi dari pembawa oleh sinyal informasi yang sedang ditransmisi. Ya, ada istilah modem ya. Nah, ini modulasi ya. Begitu datanya sudah dimodulasi pada gelombang radio pembawa, sinyal radio akan menduduki lebih dari satu frekuensi. Hanya terjadi karena frekuensi atau bitrate dari informasi yang memodulasi ditambah pada sinyal carrier ya. Nah, ini banyak sekali ya cara kerja atau wireless ya. Boleh nanti kamu download di kumpulan materi ya, di model pelajaran teknologi berbasis luas ya. Download, baca ya. Kita lewat. Nah, ini topologi ya. Topologi ada yang disebut ad hoc atau Independent Basic Server Set IBSS ya. Nah, ini seperti ini skemanya ya. Kemudian mode ad hoc. Nah, intinya adalah seperti jaringan kabel yang mana jaringan point to point hanya berlangsung antara dua komputer ya. Nah, ini juga bisa saling tembak ya, jaringan ad hoc itu ya. Nah, ini BSS Basic Service Set. Ini adalah topologinya ya. Topologi itu desain jaringan ya. Boleh dipelajari apa maksudnya seperti ini ya. Kemudian mode infrastruktur ya. Untuk menghubungkan banyak komputer, jaringan WLAN harus dijalankan menggunakan mode infrastruktur ya. Ya, kemudian mode access point berlaku seperti hub. Nah, di SMK kita ini kita memberlakukan access point ya, access point WLAN-nya. Lanjut istilah populer channel ya. Channel yang tadi sudah dijelaskan ya, kita lewat saja ya. Nah, ada MIMO juga sudah dijelaskan tadi ya.
sejarahnya MIMO seperti apa ya. SSID sudah dijelaskan, yaitu untuk memberi password sebuah WiFi ya. Jadi ada klien yang mau mengakses jaringan internet kita, maka harus menambahkan atau memasukkan password terlebih dahulu, itu SSID. MAC address, nah ini hanya untuk pengguna spesial kata Bapak ya. Jadi apa namanya? Nah ini ada model OSI ya, OSI layer ya. Nah ini MAC address ini hanya dikasih alamat atau kode ya. Ini contohnya OO, EO, AO. Nah ini contoh kode alamat atau address ya, IP address. WFV atau WEV atau SHARE-key ya, Wire Equivalent Privacy ya, ini disebut juga dengan SHARE-key ya. SHARE-key ini adalah metode autentifikasi yang membutuhkan penggunaan WFV ya. Jadi enkripsi, sama halnya dengan SSID ya. Ada WVA juga sama halnya dengan apa namanya tadi ya, SSID. Ini adalah fitur-fitur keamanan jaringan ya. Metodenya diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WFV. Jadi model HP itu sudah menggunakan WVA atau SSID ya. WVA VSK sama, ini lebih kuat lagi keamanannya ya. Kemudian di sini ada contoh teknologi nirkabel ya. Contoh teknologi nirkabel yang paling ada pertama adalah infrared ya. Dulu HP belum ada Bluetooth ya, masih pakai infrared. Nah, jadi dia cara kerjanya, radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya tampak, tapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio ya, karena infrared ini dia jaraknya harus berdekatan dan searah ya. Nah, infrared ini ada sejarahnya nih. Namanya berarti bawah merah, atau dari bahasa Latin bawah. Merah merupakan warna cahayanya keluar ya. Nah, infrared ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel ya, astronom. Oke, lanjut, itu sejarahnya. Yang kedua, nah ini setelah infrared maka keluarlah Bluetooth ya, lebih modern lagi, jangkauannya lebih jauh lagi ya. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antaranya peralatan-peralatan seperti spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok spesial. Ini sudah nggak aneh ya untuk kalian ya. Kemudian contoh teknologi nirkabel. Nah ini LAN nirkabel. Ini yang anak TKJ harus tahu ya. Nah kelas 11 itu harus sudah tahu dan harus sudah bisa mengkonfigurasinya ya. Nanti kalau sudah tatap muka kita praktek mikrotik seperti itu ya. Suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai transmisinya ya. Nah, area dapat berjarak dari ruangan tunggal ke seluruh kampus kalau LAN nirkabel ya. Jadi satu lingkungan ya. Lanjut, contohnya teknologi nirkabel. Nah, di sini sudah lebih canggih lagi ya, ada mouse Bluetooth, ada mouse keyboard sama ya, wireless ya. Bahkan dia menggunakan apa namanya 3 dimensi ya tuh. Nah, ini kemajuan teknologi nirkabel. Semakin kesini teknologi nirkabel semakin banyak produknya ya. Ya diantaranya ini receiver ya. Kemudian apa ini? Bluetooth, speaker Bluetooth ya. Speaker wireless ya. Nah, ini kemajuan teknologi. Nah, ini yang paling terkenal pertama di dunia dengan sistem nirkabel adalah sepeda ya. Nah, kemajuan teknologi nirkabel, Shadow e-bike, sepeda pertama di dunia dengan sistem nirkabel ya. Nah,
Oke, selesai penjelasan dari Bapak. Semoga mengerti apa yang dimaksud dengan jaringan nirkabel ya. Tugasnya adalah nanti kalian isi kuis. Udah ada 2 soal, tapi lumayan beranak ya 2 soal. Silahkan diisi sesuai hari yang sudah ditentukan. Nah, Bapak ingatkan kembali jangan lupa komentar di kolom komentar dengan kata hadir dan cantumkan nama dan kelas ya. Nggak usah mencantumkan nama sekolah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya. Subscribe seikhlasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.